Izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Aulia Paramita dengan nomor NPM 2200106110006. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas kata. Jadi, kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Nah, gramatikal ini apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gramatikal adalah sesuai dengan tata bahasa. Tata bahasa adalah jenis kaidah bahasa yang mengatur kriteria penggunaan kata dan kalimat. Kemudian, kelas kata juga berfungsi untuk membentuk macam-macam struktur kalimat serta memperjelas gagasan. Selain itu, berfungsi sebagai pembentuk satuan makna sebuah frasa, klausa, ataupun kalimat. Jadi kata kelas ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang umumnya digunakan untuk menyatakan suatu nama. Dengan kata lain, kata benda merupakan nama seseorang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Contohnya, saya senang bermain badminton. Kata badminton termasuk sebagai kata benda karena berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas. Lanjut, yang kedua ada verba atau kata kerja. Kata kerja ini adalah jenis kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu proses, perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Contohnya, ibu memasak sayur bayam. Kata memasak merupakan jenis kata kerja karena menggambarkan proses membuat suatu makanan. Selanjutnya ada adjektiva, kata sifat. Menurut KBBI, adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contohnya, buah-buahan yang kami petik di kebun belakang rasanya sangat manis. Kata sifat dalam kalimat tersebut adalah manis. Ini karena kata manis menerangkan jika buah-buahan sebagai kata benda memiliki rasa yang manis. Oke, selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Berdasarkan KBBI, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang biasa dipakai untuk mengganti orang atau benda. Dengan kata lain, kata ganti berfungsi untuk menunjuk orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau nama benda yang sesungguhnya. Contoh, Ria dan Rara tidak masuk kelas karena mereka sakit. Dalam kalimat tersebut, kata mereka merupakan pronomina karena menggantikan penyebutan nama Ria dan Rara. Selanjutnya ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain, atau keseluruhan kalimat. Contohnya, pemandangan langit sore ini sangat indah. Kata sangat dalam kalimat tersebut merupakan adverbia karena memberikan keterangan tambahan pada kata indah. Dan yang terakhir ada numeralia, kata bilangan. Numeralia adalah kata atau frasa dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Dalam istilah linguistik, numeralia juga bisa digunakan untuk menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi, misalnya sekali, 2 kali, dan sebagainya. Contoh, ibu membeli 2 kg telur. Kata 2 dalam kalimat tadi termasuk sebagai numeralia karena menunjukkan kuantitas dari telur yang ibu beli, yaitu 2 kg. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ada frasa sifat atau frasa adjektiva, yaitu frasa yang distribusinya sama dengan kata sifat. Contohnya seperti rumahnya terbesar. Terbesar di sini termasuk frasa sifat dengan besar sebagai kata sifat dan ditambahkan ter sebagai kata ganti paling.
Selanjutnya ada frasa keterangan atau adverbial, biasanya disebut juga frasa konjungsi. Frasa ini adalah frasa yang disebutnya sama dengan kata keterangan. Biasanya inti frasa ini berupa kata keterangan dan menduduki fungsi sebagai keterangan. Frasa keterangan mempunyai keleluasaan berpindah-pindah karena berfungsi sebagai keterangan. Biasanya ditambahkan kata penghubung yang menjadi keterangan. Contohnya, saya akan datang besok pagi. Datang di sini akan menjadi kata hubung dan datang besok pagi menjadi kata keterangan atau frasa adverbial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Rasti Melani Putri dengan NPM 2201061024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi klausa. Yang pertama ada pengertian klausa. Klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Umumnya, klausa akan dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Menurut para ahli, pengertian klausa merupakan suatu sintaksis yang terdiri dari dua atau lebih yang mengandung unsur predikat. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis klausa. Yang pertama ada berdasarkan struktur. Klausa berdasarkan struktur berarti klausa yang digunakan dengan struktur kalimat yang jelas. Yang kedua ada bebas. Klausa bebas merupakan klausa yang unsurnya lengkap, yaitu mengandung subjek dan predikat. Yang ketiga ada terikat. Klausa terikat adalah suatu klausa yang tidak bisa menjadi kalimat, tidak mengandung subjek atau predikat. Subjek. Yang keempat ada subjek. Klausa subjek merupakan klausa berfungsi sebagai subjek di dalam tatanan kalimat dasar. Yang selanjutnya ada objek. Klausa objek merupakan klausa yang berfungsi menjadi objek di dalam satu kalimat. Lalu yang terakhir ada pelengkap. Klausa pelengkap merupakan klausa yang berfungsi untuk melengkapi kalimat di mana letaknya di sebelahan dengan objek atau predikat. Contoh dari jenis-jenis klausa tersebut yaitu contoh kalimatnya adalah Andi tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau Andi tidak bersekolah di hari itu. Sekian penjelasan materi tentang klausa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Alvito dengan NPM 001. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Sederhananya, kalimat tunggal terdiri dari satu klausa yang memenuhi syarat sebagai kalimat utuh. Kalimat tunggal memuat satu subjek dan satu predikat dan satu objek atau keterangan. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama, ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Contoh, yang pertama, Rani pergi ke pasar merupakan kalimat tunggal satu. Yang kedua, Rudi berangkat ke bengkel merupakan kalimat tunggal dua. Penjelasan yang pertama, Rani pergi ke pasar sedangkan Runi berangkat ke bengkel, kalimat majemuk. Yang kedua, Reza berangkat sekolah sedangkan ibunya pergi ke pasar, kalimat majemuk kedua. Yang kedua, ada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objek yang sama. Contohnya, yang pertama, pekerjaannya hanya makan, kalimat tunggal satu. Yang kedua, pekerjaannya hanya tidur, kalimat tunggal dua. Dan yang ketiga, pekerjaannya hanya merokok, kalimat tunggal tiga. Penjelasannya yaitu pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok, kalimat majemuk rapatan. Dan yang ketiga, ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda. Di dalam kalimat majemuk bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Contoh yang pertama, kemarin ayah mencuci motor, induk kalimat. Yang kedua, ketika matahari berada di ufuk timur,
anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Penjelasannya yang pertama, ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Kalimat majemuk bertingkat cara 1. Dan penjelasan yang kedua, ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur. Kalimat majemuk bertingkat cara 2. Dan yang keempat, ada kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contoh, yang kalimat pertama, Tony bermain dengan Kevin, kalimat tunggal 1. Rani membaca buku di kamar kemarin, kalimat tunggal 2, dan induk kalimat. Yang ketiga, ketika aku datang ke rumahnya, anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Penjelasannya yaitu, Tony bermain dengan Kevin dan Raina membaca buku di kamar ketika aku datang ke rumahnya kemarin, kalimat majemuk campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Siva dengan NPM 2201061019. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi bagian saya. Yang pertama itu ada pola kalimat dan kalimat pasif. Baik, yang pertama itu ada pola kalimat. Sebelum memahami pola kalimat ini, kita wajib mengetahui unsur-unsur pola apa saja yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Unsur-unsur pola kalimat yang pertama itu ada subjek. Subjek merupakan pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua itu ada predikat. Unsur kalimat menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek dalam kegiatannya. Yang ketiga itu ada objek. Objek merupakan suatu tindakan dari subjek melalui predikat. Bisa dikatakan juga objek ini sebagai korban unsur subjek. Yang keempat itu ada keterangan. Keterangan menjelaskan tentang bagaimana, kapan, di mana peristiwa tersebut terjadi. Keterangan juga bisa berupa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan pernyataan, dan keterangan tujuan. Yang kelima itu ada pelengkap. Pelengkap merupakan unsur-unsur yang melengkapi unsur lainnya. Yang kedua itu ada kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya mendapatkan tindakan, pemberian, atau perlakuan kata kerja tertentu dalam kegiatannya. Ciri-ciri kalimat pasif yang pertama itu ada kata yang berimbuhan terdi, teran, dan terkean. Contoh kalimatnya seperti dompet Rani tertinggal di rumah temannya. Contoh kalimat yang kedua yaitu minggu lalu sekolahku kebanjiran. Yang kedua itu ada subjek tidak melakukan tindakan secara langsung. Contoh kalimatnya seperti mie goreng sedang dimakan adik. Yang ketiga itu memiliki kata ganti yang dapat menunjukkan suatu kepunyaan. Kata ganti yang dimaksud yaitu ini, itu, dan tersebut. Contoh kalimatnya seperti lantai ini sudah dipel oleh Siti. Contoh kalimat yang kedua yaitu boneka tersebut sudah lama terjual. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.